Banyak yang berusia di atas 50 tahun menganggap olahraga berlari sangat berbahaya dan tidak disarankan. Benarkah begitu? Yuk simak penjelasannya dari sisi sains dan medis. Manfaat berlari bagi usia di atas 50 tahun secara medis dan sains. Pertama adalah meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Berlari meningkatkan kapasitas jantung dan efisiensi sirkulasi darah. Studi di Journal of the American College of Cardiology, Lee et al. 2014, menunjukkan bahwa orang dewasa yang rutin berlari memiliki risiko 45% lebih rendah terkena penyakit jantung dibanding yang tidak berlari. Kedua, meningkatkan fungsi paru-paru. Berlari secara teratur memperkuat otot pernafasan dan meningkatkan kapasitas vital paru-paru, membantu mencegah penurunan fungsi pernafasan akibat usia. Ketiga, menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Berlari membakar kalori secara efektif, mempercepat metabolisme, dan mencegah penumpukan lemak visceral yang berbahaya, yaitu lemak di sekitar organ dalam. Yang keempat, meningkatkan kepadatan tulang. Beban mekanis saat berlari merangsang osteoblast, sel pembentuk tulang, membantu mempertahankan atau meningkatkan bone mineral density atau BMD, yang penting untuk mencegah osteoporosis. Studi dalam Journal of Bone and Mineral Research 2013 menunjukkan aktivitas lari moderat berkorelasi dengan peningkatan BMD pada lansia. Yang kelima, meningkatkan keseimbangan dan koordinasi. Berlari melatih propriosepsi, kemampuan tubuh merasakan posisi, dan refleks neuromuskular, mengurangi risiko jatuh dan cedera. Keenam adalah meningkatkan kesehatan mental. Berlari meningkatkan pelepasan endorfin, yaitu hormon bahagia, dan BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang mendukung fungsi otak dan menurunkan resiko demensia serta depresi. Sebuah tinjauan di Frontier in Psychology 2020 menemukan bahwa olahraga aerobik memperlambat penurunan kognitif di usia tua. Yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas tidur. Orang tua yang rutin berolahraga aerobik seperti berlari dilaporkan tidur lebih cepat dan lebih nyenyak menurut riset dari Sleep Medicine Reviews 2020. Lalu bagaimana dengan risiko berlari terhadap tulang di usia 50 tahun? Risiko yang pertama adalah fraktur atau patah tulang. Jika berlari tanpa persiapan atau di permukaan keras, ada risiko fraktur stress, microcrack pada tulang, terutama di tibia atau tulang kering, metatarsal tulang kaki atau pinggul. Kedua, risiko cedera lutut dan sendi, terutama osteoarthritis. Lari jarak jauh pada permukaan keras dan tanpa teknik yang benar bisa mempercepat keausan tulang rawan sendi lutut. Studi di American Journal of Sports Medicine 2017 menunjukkan bahwa risiko osteoarthritis meningkat pada pelari usia lanjut yang berlari berlebihan atau tidak melakukan cross-training. Yang ketiga adalah risiko penurunan kualitas tulang jika overtraining. Latihan berlebihan tanpa nutrisi dan istirahat memadai dapat menyebabkan bone resorption, penurunan massa tulang akibat ketidakseimbangan hormon, misalnya peningkatan kortisol. Lalu apa tips yang aman berlari untuk mereka yang berusia di atas 50 tahun? Pertama, periksa kondisi medis terlebih dahulu. Lakukan check up untuk kesehatan jantung dan tulang. Kedua, mulai dari low impact running seperti jogging ringan di permukaan pup, trek sintetis, treadmill maupun rumput. Yang ketiga, gunakan sepatu khusus running dengan bantalan yang optimal. Yang keempat, lakukan pemanasan dan pendinginan untuk mengurangi resiko cedera. Yang kelima, perhatikan teknik lari, langkah pendek, postur tegak, mendarat di bagian tengah kaki atau mid-foot strike. Berikutnya yang keenam adalah variasikan dengan olahraga lain, berenang, bersepeda, untuk mengurangi tekanan berlebih pada tulang. Dan pastikan asupan nutrisi cukup, terutama kalsium, vitamin D, dan protein. Kesimpulannya, berlari pada usia di atas 50 tahun secara moderat dan terkontrol memberikan manfaat besar bagi jantung, paru, mental, dan tulang. Namun, harus dilakukan dengan prinsip smart running untuk menghindari risiko cedera dan fraktur. Nah, lalu seperti apa porsi dan bentuk latihan yang tepat untuk usia di atas 50 tahun? Ini pertanyaan yang paling sering muncul, ya kan? Jadi untuk usia di atas 50 tahun, porsi latihan berlari yang disarankan berdasarkan pedoman medis dan olahraga internasional seperti American College of Sports Medicine dan WHO, kurang lebih seperti ini. Rekomendasi porsi latihan berlari untuk usia di atas 50 tahun. Yang pertama adalah frekuensi. 3-4 kali per minggu. Idealnya ada 1 hari jeda antar sesi untuk pemulihan. Yang kedua adalah durasi.
mulai dari 20 hingga 30 menit per sesi untuk pemula. Secara bertahap, bisa ditingkatkan hingga 45 menit per sesi jika tidak ada keluhan sendi atau tulang. Yang ketiga adalah intensitasnya. Gunakan prinsip conversational pace saat berlari. Masih bisa berbicara tanpa terengah-engah. Targetkan pada 60 hingga 70% dari denyut nadi maksimal. Rumus kasarnya adalah 220 dikurangi usia. Misalnya umur 55 tahun, maka 220 dikurangi 55 adalah 165 beat per menit denyut maksimal. Zona latihan yang aman adalah 99 hingga 115 beat per menit saat berlari. Jenis latihan. Jenis latihannya bisa berbagai jenis latihan. Misalnya hari pertama jogging ringan selama 23 hingga 30 menit, fokus teknik dasar dan adaptasi. Kemudian hari kedua istirahat atau latihan ringan, yoga maupun jalan kaki untuk recovery. Hari ketiga jogging interval, lari 1 menit, jalan 2 menit, ulang 5-8 kali. Ini untuk meningkatkan kapasitas aerobik. Hari keempat istirahat penuh, regenerasi tulang dan sendi. Hari kelima jogging progresif, mulai lambat, percepat sedikit di akhir. Ini untuk latihan kecepatan ringan. Dan hari keenam, latihan kekuatan, bodyweight, resistance band, melindungi tulang dan sendi. Dan hari ketujuh, istirahat atau jalan santai. Bebas tergantung kondisi. Kombinasi penting. Strength training minimal 2 kali seminggu. Squat ringan, lunges, core exercises untuk memperkuat otot penopang tulang. Latihan fleksibilitas atau stretching setiap selesai berlari agar menjaga mobilitas sendi. Yang keenam adalah progressive overload. Tambahkan durasi atau intensitas sedikit demi sedikit. Misalnya, tambah 10% jarak per minggu. Jangan langsung menambah kecepatan atau jarak drastis dalam waktu singkat untuk menghindari cedera. Tips tambahan, wajib pemanasan, dynamic stretching sebelum mulai. Pendinginan atau cool down setelah lari untuk mengembalikan denyut nadi ke normal. Perhatikan sinyal tubuh. Jika muncul nyeri sendi, segera kurangi intensitas atau ganti dengan low impact exercise seperti berenang atau bersepeda. Kesimpulannya, porsi latihan idealnya moderate, bertahap, dan variatif. Fokus pada kesehatan jantung, kepadatan tulang, keseimbangan otot, dan kesejahteraan mental, sambil meminimalkan risiko cedera. Nah, kalau nggak olahraga, resikonya makin banyak dan fatal loh. Yuk, kita mulai olahraga.